sehat itu sudah untung dari pagi hari. Setelah kita tahu kita bangun kita masih sehat. Selama ini kenapa kita bisa suka bentok kehidupan? Tadi Bante Rat juga bilang di Thailand juga sudah nggak punya uang, 3 saudara yang keputusan loncat dari jembatan, loncat ke sungai, 3 orang ekonomi. Dengan dunia 2, 1 dibantu orang, selamat 1, meninggal dunia 2. Apakah ini keputusan yang terbaik? Kemungkinan kalau kita nggak tahu saat itu mungkin yang terbaik ya. Dan kalau unduk, kenapa nggak timbangan dulu bahwa hidup kita susah itu bukan kematian, lahir kembali jadi manusia itu yang susah. Setiap kali kita melihat dan mendengar saudara-saudara kita seperti daun kan, lontok begitu aja, kayak putus semangat, putus harapan, tetapi hampir semua meninggal dunia karena tidak ada uang untuk makan. Maka jadi kita, saudara kalian, coba merenungkan yang Sang Buddha bersabda bahwa hidup kita utamakan itu adalah kenapa selama ini kita nggak cari makanan, bersiapkan makanan yang tumbuhan dari alami, yang bukan tumbuh dari uang. Ada nggak makanan yang tumbuh yang tidak lewat uang? Sebetulnya ada. Ya, contoh yang Bante makan setiap hari seperti ini kan, pale belum dimasak apapun juga saya sudah tahu ini bisa jadi makanan, dan juga Bante juga tahu ini adalah obat. Jadi dapat 2, 1 makanan, 1 obat-obatan. Makan begini aja kita hidup kok, seperti singkong gitu loh kan, ubi begini kan cukup kok. Mungkin 1-2 potong aja udah cukup kok, nggak usah pakai gula lagi kan, sudah ada manisannya. Nah, tolong dekat sama alam. Kangkung begini cukup kok, turun aja ke badan kita, cocok banget dengan cocok banget. Ada uang pun hidup, tetapi kalau ada ini tidak ada uang pun hidup. Ada uang hidup, tidak ada uang nggak hidup. Kalau kita ada uang hidup, tidak ada uang pun hidup. Maksudnya makan. Kenapa makan? Kita tahu caranya, pakai alami bantu. Jangan 100% dari ekonomi uang, 50% dari hukum alami. Ini hukum alami. Dengan singkong juga ada. Nih singkong. Makan singkong, tetapi harus tahu cara masaknya. Apapun tentang alami, dia nggak bohong kok, bikin kita nggak sakit. Menjaga namanya, bukan makan enak-enaknya, menjaga tubuh supaya tidak cepat rusak. Enaknya enak, potong aja dulu supaya tidak cepat sakit, supaya tidak diloncat dari jembatan, dari gunung, dari gedung. Jangan. Dengan saudara kalian, Dhamma itu bisa bantu. Dhamma itu yang namanya Bhochane Matanyuta, makan secukupnya untuk renungkan, menjaga tubuh supaya tidak cepat rusak. Sayang banget kalau uang ganti nyawa. Bukan caranya. Paham nggak, binatang perbacanit di dunia ini tidak ada uang sama sekali. Dan ada juga panjang umur sampai 100 tahun. Ada yang 75 tahun seperti kita, ada yang 50, ada yang 30. Kenapa binatang semua itu nggak sebodoh manusia? Kenapa? Karena mereka itu paham benar bahwa hidupnya secukupnya. Secukup. Maka Bante bilang, hari ini tidur enak tidak? Kalau enak,
oke lah, nyamin. Badan kita nggak mungkin kecapean. Kedua, makan enak nggak? Kalau makan enak, oke lah. Ketiga, bisa nggak detox? Buang air besar belum? Kalau sudah buang air besar, sudah tidur enak, sudah makan enak, kamu saya sih hidup ya, hidup. Dan kita makan di kebun juga makan, pada pantai juga sehari sekali juga. Nggak pernah teriak-teriak bahwa itu sakit sampai menjadi seperti orang yang tanpa narkoba lalu halus teriak-teriak harus kuling-kuling di lantai. Tidak pernah loh, betul nggak? Tidak pernah kita lapar nasi kuling-kuling di lantai sampai ngebawa pisau, sampai lempar barang, sampai seperti orang gila. Tidak pernah loh. Paling minum air putih, paling minum yang lain yang bisa digunakan. Air sale juga boleh lah, air jahe juga boleh lah. Balik lagi ke alam semua. Maka sekarang kita kembali ke alam 75%. Sisa itu balusan pakai uang. Hemat, itu hemat namanya. Jangan marah diri sendiri, karena badan kita nggak tahu apa-apa. Jangan dilusakan. Dengan batin yang harus disekolahkan, batin harus pintar. Bahkan semakin ancaman begini saya pikir itu, aduh kenapa nggak ikutin. Dulu Bhante pernah gini, dulu waktu itu Bhante pernah mau lepas jubah jadi samanera. Nah seolahnya karma sudah habis, karma berjubah, pengen mau lepas jubah, pengen mau jadi umat awam pada waktu jadi samanera. Kebetulan juga satu Karyan Mitata teman baik bilang bahwa jangan lepas dulu lah, coba belajar masuk meditasi dulu, sucikan hati dan pikiran dulu, barusan lepas lebih baik nggak? Dengan seperti mohon maaf, minta maaf semuanya pada waktu kita bercoba ada bersalahan apa sedikit banyak pikiran, ucapan, perbuatan. Jadi kita berbuat baik sebagus-bagusnya sebelum melepas coba jadi umat biasa. Tapi ada satu sisi dengan teman saya, lepas aja dulu lah, dengan dimanapun bisa berbuat baik. Nah kebetulan saya pilih yang pertama, bahwa saya mau terima kasih, saya mau minta maaf, mau berbuat baik, mau masuk ke program meditasi dulu sebelum lepas coba. Nah itu juga dapat nasihat sama teman dai. Teman ada dua macam, satu ajak ke duniawian, satu ajak di rutin. Nah akhirnya saya ikutin yang pertama adalah saya sekolah apa? Saya belajar Abhidhamma. Pada waktu itu perlawanan antara Dhamma Abhidhamma sama melepas coba, pilih mana. Tetapi saya coba dulu. Nah saya pindah tempat yang teman-teman semua mau lepas coba, dengan pindah ke satu wihara lagi, semua sedang belajar meditasi. Akhirnya saya masuk ke wilayah yang lebih bijak, yang lebih sabar, lebih banyak berbuat baik. Ternyata hidup Bhante nggak jatuh ke umat awam. Disitulah Bhante tahu bahwa saat kita kecewa, saat kita putus asa, hati-hati lingkungan sama temannya. Nah suka tarik-tarik ke bawah, karena saat itu hati kita udah jatuh. Ditarik kemanapun juga nggak tenaga untuk perawanan. Ini juga demikian. Dengan kita kan hati udah jatuh ke ekonomi, jatuh ke duit doang jatuh. Hati kita masih normal kok. Kaki masih kuat jalan, tangan masih kuat pegang, mata, telinga, hidung, lidah, badan itu masih bisa berbuat baik biasa kok. Hanya perasaan aja Luki, perasaan. Dibuang juga boleh perasaan itu. Jangan buang badan, buang perasaan. Mungkin lebih mudah kali ya. Buang perasaan yang tidak bijak, buang perasaan yang tidak suka apapun. Buang-buang aja perasaan. Jangan buang badan, jangan buang mata. Mata nggak tahu apa-apa. Jangan buang telinga, jangan buang hidung kita. Tarik nafas masih lancar. Mata kita masih bisa lihat yang indah, telinga bisa dengar suara yang merdu. Sayang kan kalau dibuang-buang. Maka saya sarankan, ayo kita semangat bersama, pasti lewat deh. Ini bukan menyakit dari lahir kok, menyakit sesaat. Nggak apa-apa, yang terbaik sekarang. Yang terbaik apa tuh? Badan itu ilit hemat. Yang terbaik pikiran adalah pandangan benar.
dengan jangan dibuang badannya. Itu badan itu harta yang paling mahal dan terakhir loh, dan terakhir. Maka Bante dengar kok 3 saudara itu keputusan begitu, sedih. Kita sebagai pengen mau panjang umur, urut berbuat baik, sayang. Kalau kita dekat pasti bilang nggak, 3 itu aduh lebih baik jadi biku deh, ikut makan begini aja cukup kok, nggak usah sampai harus keputusan begitu. Jadi sama Nela kek, jadi anak Nihala kek, nggak apa-apa lah, sapu-sapu kebun kek, pasti adalah daun muda bisa makan, ada yang buah yang masih bisa makan kok. Di bawah ada makanan, di tengah ada, masa akhir nggak ada, pasti ada deh. Maka semangatnya Anda sekalian, jaga ketenangan saat ini. Tunggu, waktu bisa bantu, obat nggak ada bantu, saudara nggak bantu, uang nggak bisa bantu, waktu bisa bantu. Ingat baik-baik, waktu bisa bantu. Hari ini lewat dengan baik, besok lewat dengan baik, nanti menyakit juga lewat dengan baik. Makanya Bante terima kasih kepada umat kita yang masih semangat. Ayo bersama, jangan duluan siapapun, sama-sama lahir. Kenapa nggak sama-sama jaga diri, jaga kesehatan, jaga umur, jaga kebahagiaan? Itu sangat penting. Ya, semoga kita hari ini semangat kembali. Tolong renungkan dengan benar. Perasaan doang yang rugi untungnya, perasaan doang yang kaya miskin, perasaan yang sakit dan sembuh. Semua perasaan, jangan ikut-ikutin yang pikir-pikir, pikiran bentuk-bentuk pikiran nanti. Sayang waktu. Yang usaha datang jauh-jauh loh. Ada yang usia 57 kan sudah jauh-jauh, banget jalan hidup. Kenapa tiba-tiba keputusan cuma 1 menit 2 menit? Yang 70 tahun 90 tahun yang lalu kok bisa lolos dengan penyakit, kok hari ini gak mau dilewatin? Sayang banget. Ya, semangat, tidak apa-apa. Apa terjadi, waspada, hati-hati, itu yang terbaik. Ya, irit hemat, apa yang bisa makan bersama. Seperti alam, tanam apapun juga tumbuh kok. Matahari dimanapun juga terang yang sesama. Dan makanan apapun yang tumbuh, ayo berbagikan. Berbagi, cari keberkatan. Jangan marah diri sendiri, jangan keputusan nyawa orang lain. Ya, semoga sila samadhi panjang menjadi obat di batin. Semoga makanan obatan, pakaian tempat tinggal obatin fisik kita. Ya, Anumodana, terima kasih.